Ya, selamat berjumpa kembali kawan-kawan di Hidroponik Indonesia. Izinkan saya membuka masker saya. Masa pandemi ini membuat kita lebih banyak bekerja di kantor. Pada hari ini kita ingin membahas tentang kesalahan yang terjadi di hidroponik. Awal mula-mula ya, para pemula di hidroponik di Indonesia. Kita akan membahasnya satu persatu, kurang lebih ada 12 kesalahan yang terjadi dalam kita berhidroponik. Sebelumnya, jika materi ini berguna bagi kawan-kawan semua, ya di-share yang banyak, kemudian di-like ya, pentung tanda loncengnya supaya bagi kawan-kawan yang ingin belajar lebih banyak tentang hidroponik ataupun dalam channel saya pun juga semangat untuk membuat rangkaian cerita-cerita yang terbaru di hidroponik. Oke, kita hari ini akan memulai saja tentang hidroponik kita, ya. Jadi ada 12 kesalahan yang paling sering terjadi ya dalam hidroponik. Yang pertama adalah kita setelah menyemai, ya kita takut menjemur, ya. Terkadang sudah kita semai benih itu dalam rock wool atau media tanam kita lupa untuk mengeluarkannya untuk dikenakan matahari, ya. Jadi biasa disimpan saja begitu. Nah, biasanya itu akan menyebabkan kutilang, ya. Jadi semaian kita itu kita akan menjadi kurus, tinggi, dan langsing. Ini umum sekali terjadi di hidroponiker mula-mula ya, pemula. Biasanya 3 hari bahkan seminggu mereka menyimpannya, tidak dikenakan matahari langsung lah begitu. Jadi setelah 1 malam saja biasa dikenakan gelap, terus kemudian keluarkan saja, jangan takut untuk dijemur semaian kita ini. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi etilasi memanjang, bukunya ruas-ruasnya akan memanjang juga. Yang terpenting adalah intensitas cahaya matahari rendah menyebabkan etilasi, tadi saya katakan, ditandai oleh beberapa gejala ya. Seperti tumbuhan itu mengalami pertambahan panjang atau tinggi dengan cukup pesat tapi lemah ya, biasanya memang memanjang dan lemah ya. Dan kemudian di antara ruas yang satu dengan lainnya memiliki pada tanaman yang mengalami etilasi itu memiliki jarak yang lebih panjang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya klorosis, yaitu daun yang pucat sebagai akibat kurangnya kandungan klorofil dalam tanaman tersebut. Jadi ingat bahwa setelah Anda menyemai, 1 malam saja gelap, terus kemudian selanjutnya kenakan matahari langsung agar tanaman Anda bisa bagus. Kemudian intensitas cahaya yang tinggi juga bisa menyebabkan, jadi selain dari tadi kita gelap atau lama, bahwa intensitas cahaya tinggi menyebabkan sel-sel daunnya itu lebih kecil. Tilakoidnya mengumpul dan klorofilnya lebih sedikit sehingga ukuran daun lebih kecil dan tebal. Yang kedua adalah selain itu jumlah daun lebih banyak dengan stomata lebih kecil ukurannya dan tekstur daun lebih keras. Inilah kalau kita perbedaan bahwa intensitas cahaya tinggi pun juga bisa menyebabkan tidak baik juga. Jadi kita harus mengaturnya kapan kita harus intensitas cahayanya atau cukupi. Tanaman yang mendapat intensitas cahaya tinggi, daunnya lebih tebal, ukuran daunnya lebih kecil, ruas batang lebih pendek. Kesalahan yang kedua adalah jumlah benih per lubang ya. Biasanya hidroponiker pemula itu agak ngoyoh atau malah meletakkan jumlah benih tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pada tanaman tertentu seperti bayam, kemudian kangkung, itu sudah normal kita memberikan beberapa jumlah benih di dalam raw media tanam atau rock wool.
ya. Tetapi kalau Anda menanam selada-seladaan, kailan misalnya juga, itu adalah satu benih khusus untuk satu lubang atau satu ukuran rokul. Jadi satu tanaman, satu rokul. Tapi kalau untuk bayam dengan kangkung, Anda boleh meletakkan beberapa. Biasanya untuk kangkung kita letakkan boleh 5 ya. Dan bayam ya secukupnya. Biasanya kita menggunakan ujung jari kita untuk mengambil benih secukupnya untuk diletakkan di media rokul tersebut. Kemudian digelapkan 1 malam saja. Terus kemudian selanjutnya adalah boleh diletakkan di luar untuk mencegah etulasi. Kemudian kawan-kawan semuanya, bahwa kesalahan yang ketiga yang biasanya umum terjadi adalah kekeringan, kebasahan, kepanasan, keteduhan. Jadi ini semuanya kebanyakan ya, terlalu semuanya. Jadi biasanya adalah kita inginkan adalah dia basah tapi tidak berenang. Itulah yang kita inginkan agar pertumbuhan semaian kita bisa tumbuh dengan baik. Jadi jangan terlalu basah karena nanti kendalanya juga berlumut ya, dan juga penyakit juga bisa datang itu. Ya. Jangan juga kekeringan, lupa kita untuk menyiram ya mati juga. Ya. Kadang-kadang juga adalah kita aturkan kalau kepanasan ya kita teduhkan sedikit. Ya, tapi jangan keteduhan karena kalau tidak dapat matahari maka akan etulasi. Ya, ini biasanya kesalahan paling umum yang terjadi. Selanjutnya kita bicara adalah tentang kita sering memaksakan jenis tanaman tertentu yang untuk dataran tinggi kita tanam untuk dataran rendah, karena memang biasanya tanaman dataran tinggi itu lebih indah-indah ya, karena hak mereka untuk bisa menanam jenis-jenis yang berwarna, jenis-jenis yang mengcropping begitu. Jadi kalau orang yang kebunnya di dataran rendah kepingin menanam itu. Demikian juga bagi pekebun hidroponik yang diberi hak untuk di dataran tinggi, mereka juga sebenarnya dibatasi juga jenis-jenis tertentu yang tidak baik juga ditanam di dataran tinggi. Jadi jangan diperkosalah genetik tersebut. Ya, kita sebut saja misalnya kalau Anda menanam kangkung dan bayam, tentu kalau di dataran tinggi tidak akan bagus. Dia akan lebih lama panen. Tetapi untuk selada-seladaan, ya tentu saja pasti haknya dataran tinggi lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah. Tapi tanaman tertentu, ya misalnya sebut saja untuk selada tipe Batavia misalnya, itu ada jenis tertentu yang bisa ditanam di dataran rendah kok. Jadi untuk selada keriting tipe Batavia silahkan pilih saja. Ya, misalnya Anda suka junction dari RZ ataupun berbagai macam jenis ya. Ya Kaipira juga bisa, semental dari Bejo ya, dan lain-lain. Demikian juga tipe Romaine sebenarnya adalah haknya dari dataran tinggi, tapi Anda boleh menanam di dataran rendah jenis tertentu. Jadi seperti kayak Romaine dari Maximus ya, dari RZ ya, Tiberius begitu dari RZ juga, itu boleh ditanam di dataran rendah dan bisa baik lah begitu. Tapi kalau dataran tinggi sudah pasti akan baik. Demikian juga tipe dari Lolo Rosa atau Lolo Bionda ya, tipe-tipe tertentu bisa ditanam juga di dataran rendah. Kemudian dari oak leaf ya, jenis oak leaf merah ya, red oak leaf atau green oak leaf, itu boleh dipakai dari umumnya dari benih-benih RZ itu bisa ditanam di dataran rendah begitu. Ya butterhead juga demikian, memang akan lebih baik di dataran tinggi, tapi boleh ditanam untuk dataran rendah. Seperti Rex dari RZ itu boleh ditanam di dataran rendah. Tapi kalau iceberg Bapak Ibu sekalian ya tentu saja itulah lebih banyak haknya dari
untuk dataran tinggi akan lebih baik karena dia lebih nge-crop dia. Jadi jangan perkosalah genetik itu. Tumbuhkan potensi genetiknya sesuai dengan kebutuhan lingkungan tumbuhnya. Jadi untuk dataran rendah ada, dataran tinggi ada. Baca dari spesifikasi benihnya agar Bapak Ibu sekalian tidak salah untuk menanam ya. Oke. Kesalahan yang kelima yang sering terjadi adalah kadaluarsa benih dan menyimpan sisa benih ya. Jadi benih itu tentu saja punya masa simpannya ya. Jadi kita baca saja misalnya begini, ada kemasannya. Terus kemudian kita tahu bahwa kadaluarsa adalah bulan September 2019. Ya kalau biasanya sih kalau 3 bulan sih masih tutup mata. Ya Anda boleh menanam, sayang kalau sudah terlewat tidak ditanamkan. Tapi biasanya adalah para pekebun profesional ya tentu saja bahwa mereka akan sangat memperhatikan umur benih ini. Jadi sebaiknya adalah sebelum kadaluarsa memberi keyakinan kita untuk berproduksi lebih baik, dianggap lebih baik. Tapi biasanya 3 bulan, 6 bulan kalau mau coba-coba sudah expired ya, sudah masa kadaluarsa, daripada sayang ya dibuang ya ditanam gitu. Tapi itu bukan tata cara yang baik dalam berkebun kita. Karena kita berbicara komersial, tentu saja kita atur, kita hati-hati untuk berproduksi dengan baik dan benar. Jadi perhatikan kadaluarsanya. Kemudian biasanya juga setelah kemasannya terbuka, karena udara terus kemudian perubahan suhu, tentu saja benih itu akan turun yang disebut dengan viabilitas benihnya atau vigor benihnya. Jadi alangkah baiknya kalau setelah dibuka, kemudian Anda semai ya dengan baik, terus kemudian tutup lagi, kedapkan lagi dia, dijepit lagi ataupun diseltip dengan lilin begitu misalnya. Kemudian Anda simpan di dalam kotak pendingin ataupun kulkas ya, tapi jangan di freezernya. Simpan di sana, maka kita bisa mempertahankanlah vigornya dan viabilitas dari benih tersebut. Ya, perhatikan masa kadaluarsa dan kemudian kita simpan baik dan benar di pendingin. Oke. Selanjutnya adalah kesalahan yang terjadi di nomor 6 itu adalah pemaksaan sistem hidroponik. Yang dimaksud di sini adalah tentu saja kita kenal ada, ya katakanlah ada 6 yang kalian Bapak Ibu sekalian kenal. Pertama adalah sistem NFT, kemudian kita tahu adalah sistem deep water culture atau orang bilang floating ya, atau rakit apung lah misalnya juga, itu termasuk deep water culture. Kemudian ada wick system yang menggunakan kain flanel ya, yang di bawah dari media, itu juga termasuk adalah sistem yang umum dipakai. Yang ketiga adalah pengeringan dan pengendangan, ebb dan flow. Kemudian ada drip system, jadi biasanya ada substrat, ada media juga ya didripkan, jadi diteteskan ya. Terus kemudian ada sistem aeroponik. Jadi kadang-kadang bagi sekalian memaksakan jenis tanaman tertentu pada sistem tertentu. Ada aturan yang kita pakai untuk tanaman tertentu dan cara budidayanya karena itu berbeda. Ya, misalnya ya, ini ada, saya contohkan saja, saya ambil dari salah satu literatur. Misalnya contoh lettuce, ya ini yang pertama lettuce. Apakah cocok di NFT? Cocok. Apakah dengan rakit apung raft? Boleh. Apakah dengan wick? Cocok. Dengan aeroponik juga demikian. Tapi sangat sayang, bukannya tidak bisa. Ya Anda tanam di media substrat misalnya, kemudian Anda sistem kering dan airkan. Bisa tapi tidak dilakukan secara industri. Bahwa lettuce lebih baik adalah sistem NFT, rakit apung, wick ataupun aeroponik. Itu jamak dilakukan. Tapi di Indonesia sendiri sistem aeroponik belum begitu banyak berkembang. Sehingga sistem ini mungkin jarang dipakai untuk di lettuce ya.
Jadi pilihannya adalah rakit apung atau NFT sajalah. Ya. Demikian juga basil, ya. Dan misalnya katakanlah nih tomat misalnya. Tomat adalah baiknya adalah substrat kemudian dijalankan dengan sistem tetes misalnya, atau pengenangan masih bisa dilakukan, ya ini. Tetapi apakah bisa dilakukan dengan sistem NFT? Tidak umum. Ya. Apakah sudah bisa dilakukan dengan rakit apung? Bisa, tapi tidak umum. Jadi hindarkanlah tomat ini dibudidayakan secara NFT ataupun rakit apung. Tapi kita gunakan misalnya wig, ya media, menggunakan wig itu bisa dilakukan. Atau menggunakan media yang di drip. Ini adalah bahan literatur yang bisa kita pakai untuk menentukan jenis tanaman yang akan kita pakai dengan sistem apa yang akan kita aplikasikan untuk berproduksi. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa menumbuhkan itu, ya kita berhidroponik bukan saja menumbuhkan, tapi kita harus berpikir bahwa untuk berproduksi, ya, dan berkelanjutan. Jadi kalau ditanya tomat apakah bisa dilakukan dengan sistem NFT? Ya bisa tumbuh, tapi tidak umum dilakukan di sistem produksi secara komersial. Jadi kita harus memilih sistem yang sesuai dengan tanaman dan sistem produksi kita. Oke, ya ada stroberi, ada dan sebagainya. Anda boleh mengacu kepada literatur ini. Oke, yang ketujuh adalah salah diagnosa. Yang dimaksudnya ini, maksud saya adalah mencantumkan kesalahan ketujuh adalah Bapak Ibu sekalian, tentu setelah berhidroponik akan mendapatkan atau menemui beberapa gejala-gejala yang menuju kerusakan lah katakanlah. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah karena lingkungan lah, apakah karena nutrisi kah, ataukah karena dari hama penyakit kah, atau hal lain. Nah, ini adalah cara kita mendiagnosa apa kesalahan, apa masalah dari tanaman kita. Nah, ini saya sebut adalah bagaimana cara kita berkomunikasi atau berbicara dengan tanaman, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa berbicara, ya masalahnya adalah tanaman tidak bisa berbicara secara harafiah, ya. Tapi tanaman itu bisa menunjukkan gejala sama kita sehingga bisa kita komunikasikan. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan tanaman. Belajarlah karena ini penting untuk Bapak Ibu sekalian bisa mendiagnosis masalah apa sih yang terjadi di tanaman Bapak Ibu sekalian. Perhatikan bahwa paling mudahnya begini. Perhatikan bahwa fenotipik, F itu disebut F, ya, fenotipik, ya. Apa yang Bapak lihat, ya, apa yang Bapak lihat secara di mata itu adalah fenotipiknya, ya. Begitulah yang Bapak Ibu lihat. Tapi itu adalah hasil dari genetik, ya, bawaan sifat tanaman ditambah dengan lingkungan atau environment, ya, lingkungan. Nah, paling penting diketahui adalah genetik itu adalah potensi genetiknya secara memang keturunannya. Terus kemudian lingkungan itu biasanya kita bagi menjadi dua, ya. Ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Yang dimaksud lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup karena abiotik, dan juga adalah lingkungan biotik yang disebabkan oleh lingkungan yang hidup, ya. Jadi kita bisa menganalisa apakah kalau disebabkan oleh perubahan suhu atau nutrisi atau RH, kelembaban, ya, relative humidity, nah, itu adalah semuanya adalah abiotik, ya. Tapi yang biotik itulah biasanya adalah berkenaan dengan hama penyakit tanaman yang bisa disebabkan oleh jamur, ya, ataupun bakteri, ataupun makhluk serangga. Ya, ada
biasanya dari golongan apit atau berkaki 6 atau inseknya, atau golongan berkaki 8 akarisida, ya akari biasanya mereka sebut itu. Nah, tentukan penyebabnya dari masalah lingkungannya, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengatasinya. Ya, kalau kena serangga ya, kalau berkaki 6 ya kita gampang menggunakan racun insektisida namanya. Ataupun golongan kaki 8 kita biasa menggunakan akarisida. Demikian kalau kena jamur ya kita akan kasihkan fungisida. Kalau kena bakteri ya biasa kita kasihkan bakterisida. Begitu seterusnya, kita harus lihat biasanya kalau apakah faktor genetik atau lingkungan. Cara membedakannya adalah kalau genetik biasanya adalah kena semua ya. Kena semua, biasanya tidak spot-spot ya, biasanya banyak yang terjadi, berarti kita adalah keturunannya memang begitu. Tapi kalau lingkungan biasanya karena spot-spot. Nah kalau lingkungan itu yang abiotik biasanya juga spot-spot, biasanya adalah dia kena banyak menyeluruh. Tapi dilihat juga kalau misalnya faktor lingkungan, kalau misalnya kekurangan air kita lupa menyiram misalnya, itu bisa kena semua layu. Jadi dia tidak spotting. Dan dia tidak menular. Nah biasanya biotik adalah biasa juga menular. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanaman itu bisu namun kita bisa berkomunikasi lewat gejala-gejala yang ditampilkan. Jadi belajar berkomunikasi dengan tanaman kita. Ya. Oke, ini adalah contoh salah diagnosa. Bapak Ibu sekalian, kita bicara khusus tentang nutrisi. Ya, ini adalah contoh-contoh dari literatur yang saya ambil dari internet. Perhatikan misalnya ini adalah tanaman bayam, ini adalah unsur hara. Misalnya kita belajar bagaimana sih cara membaca kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, kekurangan kalium, kekurangan sulfur, kalsium dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri khasnya juga. Ya kalau kita bicara tentang kekurangan nutrisi, maka ya biasanya nitrogen itu adalah karena sumber energi yang terbesar. Biasanya tanamannya ya kuning di daun tua dan tidak mau tanamannya membesar. Demikian fosfor juga demikian. Kekurangan P biasanya adalah perakaran kecil, terus kemudian meningginya juga melambat ya. Kalau kalium biasanya adalah biasa di daun tua, kemudian biasanya juga untuk kualitas dan besar. Dan seterusnya. Ya ada 12 dari kalau kita bicara N, kalau kita bagi nitrogen dengan nitrat dan amonium berarti ada 13. Ada 13 unsur hara yang minimal yang harus dipenuhi dengan beragam gejalanya. Biasanya unsur hara makro kita sebut nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur dan kalsium. Biasanya terjadi di daun tua karena mudah ditranslokasikan. Tapi unsur hara mikro biasanya adalah di daun pucuk atau di daun muda karena tidak ditranslokasikan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, untuk unsur hara kalsium dengan sulfur, kalsium dan sulfur, dua unsur hara makro itu Bapak Ibu sekalian harus perhatikan adalah gejalanya dimulai dari pucuk. Ya. Oke, nanti pelan-pelan belajar tentang hal ini. Mudah-mudahan pada sesi selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana tanaman itu berbicara. Ya, kita akan mengupas lebih panjang dengan lebar. Oke. Kesalahan 8 ya, yang ke-8 yang umum terjadi adalah memakai pupuk kualitas field grade sebagai nutrisi hidroponik. Sebenarnya tidak ada yang melarang Bapak Ibu sekalian, bebas saja. Tapi untuk kita bertanaman, berbudidaya tanaman secara profesional, Bapak Ibu sekalian akan kesulitan untuk menentukan kelarutan nutrisi yang dipakai pada hidroponik Bapak Ibu sekalian jika menggunakan kualitas dari field grade. Kebetulan dari Merauke Tetap Jaya Bapak Ibu sekalian bisa kita punya 34 produk kurang lebih, bisa menggunakan yang tunggal dan majemuk, bisa yang field grade dan dan hidroponik grade ya. Jadi kalau kemudahannya begini, jika Bapak Ibu sekalian untuk hidroponik, jika melihat logo bentuk lambang seperti ini, maka ini adalah kualitas dari field grade.
Contohnya berbeda ini, ya perhatikan ya. Ini adalah hydroponic grade dan ini adalah field grade. Field grade artinya adalah dipakai untuk di soil, di tanah, ya, untuk ditaburkan. Boleh untuk dikocorkan, tapi tidak untuk hidroponik. Jadi banyak sekali, ya mungkin sekarang sudah berkurang lah setelah kita melakukan kampanye berhidroponik yang benar, bahwa pemakaian NPK Mutiara ditambah dengan KCL ditambah dengan pupuk mikro itu sudah selesai. Ya sekarang sudah mulai terbuka bahwa sudah memahami lah. Jangan menggunakan yang field grade tapi kualitas hydroponic grade. Ya ini untuk Bapak Ibu sekalian bertanam di tanah, ya dikocorkan dengan ditaburkan. Tapi untuk hidroponik jangan menggunakan pupuk yang jenis ini. Nah gunakanlah yang ini. Jadi pakailah pupuk kualitas hydroponic grade sebagai nutrisi hidroponik Anda, ya. Ini adalah kami tidak menjual dari Meroket Jaya, belum mengeluarkan EB Mix, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa di Indonesia yang dijual EB Mix adalah bahan ramuan, racikan kalau kami bilang, nutrisi untuk kita melakukan hidroponik. Isinya ya ini yang pasti akan dipakai, ya. Di sini ada kalsium nitrat. Kemudian ada kali nitra yang disebut dengan KNO3, MKP, ya, P dengan K, MAP, magnesium sulfat, SOP, Flex G bagi Bapak Ibu sekalian yang mau ingin menggunakan pupuk majemuk tidak usah lagi tunggal-tunggal, biasanya Flex G kita pakai. Unsur mikro biasanya kita Vitaflex. Ada yang menggunakan Vitaflex silakan pada hidroponik tertentu, nah, tapi kita anjurkan menggunakan Vitaflex karena FE-nya tinggi di sana. Kemudian ada yang hidroponiknya yang cukup serius, mereka menginginkan unsur mikro dibagi. Ya, di sini ada Fe, ya, EDTA, Fe, EDDHA, kemudian mikro mangan, ada zinc, ada copper. Ya, di Meroket Jaya belum ada pupuk boron secara tunggal. Ya, Anda boleh memilih dari merek yang lain. Kemudian juga untuk MO, molybdenum, kami juga tidak menyediakan itu. Tapi apakah bisa berhidroponik? Bisa. Jadi menggunakan pupuk majemuk yang secara compound bisa digunakan untuk bersama-sama. Nanti saya akan jelaskan pada sesi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakailah pupuk-pupuk yang hidroponik grade ya. Jangan menggunakan field grade. Oke. Ini ada syarat-syarat yang membuat larutan hidroponik karena terkait dengan bahan yang akan dipakai, bahwa ada aturan dasar dan syarat untuk memilih dan meracik bahan baku hidroponik. Nutrisi ya, bahwa hidroponik itu adalah tentu teknologi budidaya tanaman tanpa media tanah. Jadi tanahnya tidak ada, jadi hanya air saja ya, ditopang dengan supaya tanaman itu bisa berdiri tegak. Terus kemudian oleh sebab itu maka untuk memenuhi larutannya kita harus membuat dia larutan nutrisi untuk dia bisa makan dengan minum dengan baik dan benar. Ada beberapa aturan dan syarat untuk memilih. Yang pertama adalah harus menggunakan fully water soluble ya, atau 100% larut dan hidroponik grade fertilizer. Purity-nya lebih dari 98%. Sudah umum dilakukan dan dipilih untuk produk kami. Yang kedua harus lengkap ya, minimal ada 12 unsur nutrisi makro dan mikro ya. Kalau kita bagi N-nya nitrat dengan amonium maka jadi 13. Minimal 13 unsur hara ya yang dibuat untuk hidroponik ya. Water soluble, yang kedua adalah lengkap. Yang ketiga berimbang ya. Bukan hanya cukup apakah fully water soluble dan lengkap, tapi harus berimbang. Apa yang disebut berimbang? Bahwa semua nutrisi tersedia dalam jumlah dan rasio yang seimbang. Ya, tidak defisiensi dan tidak toksik. Itu yang paling penting. Sehingga mendapatkan hasil produksi tanaman kita dengan baik. Kemudian keempat adalah sesuai dengan target tanaman. Ya, tanaman apa yang akan kita tanam. Dan kemudian tahapan pertumbuhan. Ya, tahapan pertumbuhan itu adalah vegetatif, ada generatif, ada pucuk, ada untuk pembungaan dan pembuahan ya. Tentu saja kita sesuaikan formula tersebut. Tanaman yang apa? Tanaman sayuran daun, apakah western, apakah dari
jenis-jenis seperti pakcoy, kemudian kailan, ya, yaitu berbeda juga, ya, apa yang dari tanaman daun, apakah batang atau akar yang akan kita ambil, itu juga berbeda. Jadi target nutriennya dari uptake-nya dan removal-nya itu harus kita sesuaikan. Yang kelima adalah koreksi sesuai dengan air baku. Jadi setelah kita memakai fotosoluble lengkap, berimbang sesuai dengan target dan sebagainya, itu harus kita koreksi sesuai dengan air baku yang kita pakai, ya, suhunya, relative humidity-nya, ya, kelembaban maksudnya, kemudian pH-nya, cahaya mataharinya, sistem instalasinya, sistem GH-nya, dan tipe hidroponik yang dipakai. Jadi makin lengkap lah, makin disesuaikanlah racikan kita terhadap sistem yang kita pakai, dikoreksi. Kemudian bila syarat nomor 1 sampai terpenuhi, maka hasilnya adalah luar biasa. Racikan nutrisi yang lezat bagi tanaman. Jadi ini adalah 6 syarat yang harus, 5 syarat lah yang harus dipenuhi dalam membuat larutan nutrisi hidroponik. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian bisa semakin baik dan benar untuk berhidroponik di Indonesia. Oke, ini adalah, ya, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 bahan ini apakah tidak bisa berhidroponik? Bisa. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian skala rumahan saja, pada skala rumahan hingga skala menengah lah saya katakan, ya tidak repot-repot menggunakan kalsium nitrat. Ya, perhatikan, kalsium nitrat akan menyumbang amonium dengan nitrat dengan Ca. Magnesium sulfat akan magnesium dengan sulfat. Flex G akan menyumbang lebih banyak lagi. Semua terpenuhi, water soluble, kemudian terlengkapi 13 unsur hara ini, ya, tinggal rasio dan dosis berapa banyak yang dipakai untuk tanaman apa. Sudah bisa dilakukan untuk kita berhidroponik. Ini adalah 3 racikan bahan yang kita sosialisasikan untuk Bapak Ibu sekalian bisa berhidroponik dengan mudah di rumah misalnya. Terus kemudian ada ketidakpuasan, bukannya formula ini tidak baik, tapi pada keadaan tertentu misalnya Bapak Ibu sekalian ingin naikkan fosfatnya, ya, mau naikkan amonium, mau naikkan fosfatnya, ya, ini kita siapkan ada 4 racikan. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan kalsium nitrat, magnesium sulfat, Flex G, terus kemudian ditambah dengan MAP. Dengan demikian adalah kita akan merubah amoniumnya, fosfatnya dengan magnesium ditambah, ya, dengan rasio tertentu berapa timbangan dan sebagainya, ya. Kemudian juga 4 racikan biasanya juga dilakukan oleh para hidroponiker kita yang menginginkan mikronya lebih tinggi, ya. Mereka tidak puas dari mikro yang di dalam Flex G ini, tapi menambahkan lagi di VitaFlex, ya. Berapa, ya, paling cuman sekitar kalau pakai itu berarti sini pakainya 10, 20, 30 lah, sekitar begitu penambahan per 1000 liter, ya, menambahkan mereka. Silakan diracik bebas saja. Yang biasanya umumnya adalah Ebimix yang jadi di Indonesia, ya, pasti menggunakan bahan-bahan seperti ini, ya. 5 racikan bahan, ya, kalsium nitrat, magnesium sulfat, Flex G, VitaFlex dan MAP. Biasanya itu yang mereka utak-atik lah begitu. Timbangannya ya tentu disesuaikan dengan tanaman apa yang akan kita tanam, sistem dengan disesuaikan dengan juga air baku yang ingin kita pakai. Jadi kita bisa mudah untuk berhidroponik, kan? Syaratnya terpenuhi semua. 6 racikan juga begitu. Jadi dilepas semuanya, jadi Flex G dihilangkan karena saya tidak mau menggunakan dan dibatasi oleh Flex G tersebut. Jadi memakai kalnit, kalsium nitrat, magnesium sulfat, kalinitra dipakai di sini, MAP dipakai di sini, MKP dipakai di sini, dan unsur mikro masih menggunakan VitaFlex karena dia pupuk mikro majemuk. Ya, biasanya pakai 40 gram selesai lah itu, 40 gram per 1000 liter. Biasanya bagus untuk beberapa umum tanaman yang dibudidayakan. Ya. Syarat semua terpenuhi, semua unsur hara terpenuhi, water soluble, tinggal rasio dan berapa timbangan yang ingin dipakai.
7 racikan bahan. Ya, silakan SOP di sini masuk ya. Jadi penambahan karena tidak puas dengan K-nya, diraciklah menggunakan timbangan ini akan dicari menjadilah ya bimix yang biasa dipakai, kemudian diperjualbelikan. Ya. Oke, 12 bahan. Jadi ingin secara detail satu persatu. Jadi unsur mikronya Vitaflex dihilangkan, kemudian dari Vitaflex itu dilepas, kemudian diberikan secara tunggal, ya besi, kemudian di sini adalah mangan, zinc, copper. Tinggal tambahkan boronnya dengan molybdenum. Tadi di awal pembicaraan kita saya katakan bahwa Merauke tidak punya boron dengan molybdenum secara tunggal, ya silakan dari merek lain. Jadilah 12 bahan, ya. Dan di dalamnya ini terjadi adalah 13 nutrisi sebenarnya, karena nitrat dengan amonium adalah N, ya 1, ya tapi ada 2 jenis di situ, jadi ada 13 setidaknya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya minimal ya. Tentu ada unsur hara yang lain yang akan dibicarakan dengan sesuai kemajuan kita berbudidaya. Paling tidak 13 hara ini atau 12 hara ini sudah selesai untuk kita beri hidroponik, bisa aman dan lancar. Oke, kira-kira itu untuk kesalahan kita nomor 8. Saya mengupas sedikit panjang lebar tentang itu. Kesalahan yang ke-9, hidroponik adalah pertanian organik atau anorganik. Ini yang selalu terjadi juga di dalam grup kita di media sosial, juga sering banyak menanyakan dan selalu diulang-ulang. Ya, sudah pasti ya kita nyatakan bahwa hidroponik adalah pertanian anorganik. Ya, tentu ada yang organik, ya tidak menggunakan anorganik sama sekali, tapi biasanya di ramuan juga dengan dicampur dengan ikan dan sebagainya, ada di aquaponik lah. Ya, tapi ada pertanian yang hidroponik organik ada. Nah, kalau kami memilih lebih banyak adalah hidroponik adalah anorganik. Ya, kita perlu perhatikan bahwa anorganik ya ini perhatikan nih. Apa yang artinya bahwa secara organik? Kalau organik di tanaman ya pertama adalah tidak menggunakan pestisida ya, sintetis, tidak menggunakan diradiasi lah ya, tidak menggunakan pupuk buatan juga. Itu semuanya adalah golongan organik. Tapi kenyataannya kita masih sanggup adalah yang anorganik. Ya, jadi itu batasannya. Silakan Anda ingin berorganik juga boleh, silakan. Tapi ada hitungannya dan cara tertentu. Kalau di sini saya bicarakan adalah organik, hidroponik secara anorganik. Kita tidak perlu membahas itu lebih panjang ya, karena di Amerika itu hidroponik adalah organik. Ya, tapi di Eropa mereka masih belum mengakui hidroponik itu sebagai organik. Oke, yang ke-10 ya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah memulai. Mulailah menyemai, nanti akan terpikir harus melakukan ini dan itu. Ya, ada orang-orang tertentu, sebagian orang itu banyak memperhitungkan. Ya, bagus juga Bapak Ibu sekalian perlu pelajari ya, supaya berani memulai. Tapi biasanya terlalu banyak ini dan itu, akhirnya tidak memulai, akhirnya tidak pernah menyemai, akhirnya juga tidak bisa berhidroponik. Atau ada orang tertentu adalah mengumpulkan resep. Resep banyak dikumpulkan untuk dia melakukan, tidak pernah melakukan, tidak bahan terkumpulkan tapi tidak pernah memulai. Jadi mulai saja dengan aturan tadi yang saya katakan 1-9 tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa terkurangilah kegagalan untuk berhidroponik. Jadi mulai, semai, kenakan matahari supaya tidak isolasi dan sebagainya. Ya, gunakan pupuk yang hidroponik. Racikan tadi 3 racikan, 4 racikan, 5 racikan. Ada banyak beredar resep-resep itu di media sosial. Temukan, kemudian dilakukan. Nanti akan terbiasa dan menemukan polanya untuk berhidroponik yang baik dan benar. Nah, ini yang penting. Kesalahan ke-11 ya. Melarutkan bahan melebihi batas kejenuhan bahan.
Ya, ini sangat penting sekali bagi hidroponiker awal-awal bahwa melarutkan bahan melebihi kemampuannya. Jadi setiap bahan hidroponik, ini contohnya, setiap bahan hidroponik bahwa ada batasan tertentu. Misalnya ini KH2PO4, ini adalah MKP ya. Biasanya rumus kimianya ini, atau ini K2SO4 itu ada SOP. Ya contohnya lah, kita ambil misalnya KH2PO4, MKP lah. Berat molekul masanya adalah 136,1. Ini akan larut lebih banyak pada air hot water ya, disebut hot water, dibandingkan dengan kita menggunakan air yang katakanlah 25 derajat lebih dingin. Ya. Jadi MKP itu akan terlarut sempurna hanya 330 gram per liter. Jadi kalau lebih banyak dari itu akan mengendap. Bukan bahannya itu adalah buruk, ya, tidak baik begitu, bukan artinya itu. Tapi kita melarutkan melebihi, katakanlah 500 gram dilarutkan dalam 100 air, sudah pasti MKP ini akan mengendap. Tapi kalau dilarutkan di air panas bisa 835 gram, jadi larut lebih banyak. Ini adalah satuan dalam molarnya menjadi mol per liter. Jadi dibagi dengan satuan berat ini aja. Ini akan dapat molarnya ya. Seterusnya ya. Misalnya K2SO4 174,3, ini berat molekulnya. Ya, bisa terlarut adalah 120 gram saja. Ya, SOP ya K2SO4 itu cuma 120 gram per liter air dingin dan akan larut dalam air panas 240 gram. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melarutkan taruhlah 300 gram, itu tidak akan larut, pasti ada bahan yang mengendap K2SO4. Belum lagi adalah Bapak Ibu sekalian menggunakan beragam bahan dalam larutan B misalnya. Ada menggunakan SOP, ada menggunakan MKP, ada menggunakan magnesium sulfat dan sebagainya. Itu artinya adalah berarti kejenuhan bahan akan lebih rendah. Oleh sebab itu pelajari, lihat literatur berapa bahannya, kemudian disesuaikan, ya. Oke. Sebagai contoh begini. Ini adalah biasa yang ini saya ambil dari internet. Ya, adalah cara-cara kita membuat AB mix. Jadi bubuk nutrisi A, bubuk nutrisi B dilarutkan dalam air, kemudian ya jadilah A dengan B. Tapi perhatikan di sini, ya. Yang boleh saja kita ikutin karena di sini adalah seringnya adalah 551 ya. Berarti adalah dengan kepekatan 200 kali, ya. Yang bisa kita pakai kalau misalnya 200 kali ya 551. Tapi kalau 10-10-1 ya itu berarti pekatan 100 kali begitu. Nah saya kasih catatan atau pelajari lebih banyak tentang ini. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ini juga sering banyak terjadi kesalahan di Bapak Ibu sekalian adalah menanyakan ini pekatan untuk berapa? Dibuat untuk berapa? 5 liter atau 10 liter? Hah? Ini juga rancu ya. Jadi artinya pola pikir adalah tetapkan juga untuk membuat 1000 liter larutan pakai ya, ada larutan pakai. Jadi buat dulu. Biasanya orang membuat hidroponik adalah untuk membuat 1000 liter larutan pakai. Jadi kalau ingin membuat pekatan 200 kali, ada 1000 dibagi 200 maka adalah 5 liter. Jadi maksudnya adalah dari 1000 liter itu dipakai untuk pekatan 200 kali, maka jadi 5 liter, maka pakainya adalah 551. Tapi kalau 1000 liter larutan pakai, Bapak Ibu sekalian ingin membuat pekatan 100 kali, maka 10 liter A, 10 liter B, maka bikinnya adalah 10 mili A, 10 mili B. Jadi yang paling aman sebenarnya adalah pekatan 100 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi buat 1000 liter pekatannya 100 kali. Biasanya bisa masuk hampir semua bahan bisa larut sempurna dan aman
pekatan 100 kali. Tapi pada formula racikan tertentu bisa aman dipakai di 200 kali. Silakan pilih Bapak Ibu sekalian. Yang penting konsepnya Bapak Ibu sekalian tahu ya, dan aman dipakai. Jadi kalau kami tentu saja akan aman menggunakan dilusin faktor atau pekatan 100 kali. Jadi larutan untuk 10 liter, untuk 1000 liter larutan pakai dibagi dengan 110 liter, maka 10 liter mili A, 10 liter B. Jadi artinya adalah bukan boros atau tidak boros, sebenarnya sama saja. Ya, membuat 1000 liter pekatan, 1000 liter larutan pakai dipekatkan berapa kali. Jadi tidak ada hubungannya adalah lebih hemat mana, lebih ampuh mana, ya, EB mix tertentu. Tetap pola pikirnya adalah cara membuat pekatan saja di sini. Ya. Semoga jelas. Ya, kita sampai pada tahap kesalahan ke-12. Ini yang paling umum juga terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mengabaikan dari angka-angka ini. Ya, biasanya adalah EC atau TDS, pH-nya, suhu larutan, suhu dan kelembaban dari greenhouse kalau pakai greenhouse, atau lingkungan kalau tidak menggunakan greenhouse ya. Jadi apakah hanya racikan saja sudah cukup? Tidak. Kita harus bermain berapa EC yang kita pakai, berapa pH yang kita pakai, kemudian berapa suhunya, karena suhu yang tinggi juga mempengaruhi ketersediaan dari oksigen kan. Jadi biasanya di atas 30 derajat suhu tersebut akan mengurangi kelarutan oksigen di dalam air. Ya, kita inginkan adalah sekitar di atas 7-8 ppm untuk oksigen. Ya, namanya kelarutan oksigen terlarut lah. Jadi kalau biasanya di suhu di atas 30, itu di bawah 7 lah sudah kelarutan oksigennya. Kalau oksigennya kurang ya tanaman juga megap-megap, dan juga bakteri biasanya senang berkembang biak di situ. Jadi tanaman kita pun juga tidak nyaman untuk pada kondisi seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan, kita harus mengukur selalu ya parameter yang akan kita pakai. Ini adalah kisaran aman atau umum yang biasa Bapak Ibu sekalian pakai. Ya, pakailah pada EC biasanya, atau EC itu satuannya biasanya lebih rendah angkanya dibandingkan ppm ya. ppm biasanya kita pakai pengalinya adalah 500, karena kita biasa pakai pengukur alat HANA biasanya. Dia pakai satuan 1 EC sama dengan 500 ppm. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian mau pakai EC atau ppm, asal tahu maksudnya ya. Biasanya untuk sayuran daun kita pakai antara 500 sampai 1250 ppm atau EC1 sampai 2,5. Sedangkan untuk sayuran buah biasa 1 sampai 7 ya, tinggi sekali ya karena berkayu dan sebagainya. Maka dari 500 sampai 3500 ppm untuk sayuran buah. Pakailah di selang ini maka akan aman ya. Berlatihlah kapan menaikkannya, kapan menurunkannya, kapan tanaman itu lebih banyak minum daripada makan, ya. Disinilah kita bermain. Kemudian pH tentu saja bermainlah di selang antara 5,5 sampai 6,5. Kalau mau main di selang sempit ya 5,8 sampai 6,2. Ya, saya sarankan ya bermain di 5,8 itu adalah angka yang paling aman lah. Karena swing ke bawah dia masih ada jarak. Kemudian swing ke atas biasanya juga ada jarak, yang jadi tanaman akan lebih baik. Kendalanya adalah terlalu asam, tanaman itu tidak akan juga bisa menyerap hara-hara yang lain. Terlalu basah pun di atas katakanlah pH-nya 7 atau di atas angka 7 Bapak Ibu sekalian, di sistem Bapak Ibu sekalian, maka biasanya Mg, Ca, Fe biasanya keluar. Ya, biasanya adalah terjadi defisiensi. Bapak Ibu sekalian harus belajar meletakkan bermain di angka pH ini jika ingin berhasil. Kemudian suhu tandon bermainnya di antara 22 sampai 30 derajat, itu adalah angka yang paling aman. Suhu greenhouse juga demikian antara 22 sampai 35 derajat. RHGH atur
kita bermain di angka 40-70%. Ya, jika RH kita terlalu tinggi di atas 75, apa yang terjadi? Maka kemungkinan serangan dari penyakitnya, jamur akan mudah menyerang tanaman Bapak Ibu sekalian. Ya, dan RH terlalu rendah di bawah 40 biasanya tanaman itu lebih banyak kehilangan cairan, jadi mudah layu dan sebagainya. Jadi biasanya apa yang kita lakukan kalau RH-nya di atas 70, kita sudah nyalakan fan. Kita sembur dia dengan udara agar terjadi pergolakan sehingga RH-nya bisa diturunkan. Tapi TPH yang terlalu rendah, apa yang kita lakukan? Biasanya ya kita biasa pakai mist blower atau membasahi lantai. Sehingga kita kasih air atau uap air lebih banyak sehingga naiklah RH ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, hati-hati jangan kena ke tanamannya ya. Daun yang basah tidak baik untuk kita berproduksi karena mudah untuk serang jamur. Kira-kira itu ya. Ini adalah contoh suhu RH EC yang kita pakai dan kita monitoring di kebun kita untuk tanaman melon di sini ya. Ya. Kita checking apakah sesuai dalam parameter atau tidak. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira 12 kesalahan yang bisa saya sampaikan yang umum terjadi di pertanian hidroponik kita. Saya akan tutup dengan bahwa hidroponik ya mudah ya, jadi tanah tidak diperlukan lagi tentu saja. Kemudian hemat air hingga 95%, hama dan penyakit tanaman pun lebih sedikit karena kita mengikuti dan dalam parameter yang aman untuk berbudidaya. Kemudian bebas pestisida tentu saja kalau Bapak Ibu sekalian pakai greenhouse. Tentu saja kita meminimalkan gangguan-gangguan dari hama penyakit. Kemudian sangat cocok untuk lahan sempit, biasanya ya perkotaan ataupun di kota-kota juga bisa kita lakukan untuk hidroponik. Kira-kira itu sekalian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak dari pemaparan saya tentang 12 kesalahan yang umum terjadi. Semoga pertanian hidroponik Bapak Ibu sekalian bisa sukses, kemudian bisa berbudaya, dan yang paling penting adalah berkelanjutan ya. Sampai jumpa pada materi saya selanjutnya. Ya, di masa pandemi ini kita mungkin lebih banyak bisa membahas tentang materi-materi yang lain. Ya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu adalah himbauan dari pemerintah dan juga untuk keselamatan kita semua. Sampai jumpa ya. Bila merasa manfaat dari bahan ini, share kepada kawan-kawan semuanya ya. Juga subscribe dari channel ini dan juga pentung saja tanda loncengnya, mudah ya. Semoga bisa kita jumpa lagi pada materi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.